Kalau kau memang sungguh-sungguh mencarinya, kau akan mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saat ini saya akan cerita mengenai Dewa Ruci. Ini dongeng sih tepatnya. Kalau dari bukunya, novel wayang spiritual berjudul Dewa Ruci. Pengarangnya adalah HS dengan penerbit Stomata. Pada sore hari, Guru Dorna memberikan pendidikan kepada Kurawa dan Pandawa. Cuma sore itu ada yang aneh. Anehnya, menjelang pendidikan itu berakhir, kelas itu berakhir, tiba-tiba Guru Dorna menunjuk Bima. Dan Bima diberi tugas khusus sama Guru Dorna. Apa tugasnya? Tugasnya adalah, Bima, kau harus mencari air kehidupan. Kemudian Bima bertanya, di mana tempat air kehidupan itu, Guru? Di Laut Selatan. Kemudian Bima lagi-lagi bertanya, apa manfaatnya air kehidupan? Dan itu untuk apa? Dan ragam pertanyaan lainnya. Namun tiba-tiba Guru Dorna memberi jawaban yang singkat. Tidak perlu banyak tanya, nanti engkau juga akan tahu. Kemudian Bima bertanya lagi, air kehidupan itu seperti apa bentuknya? Dan kepada siapa nanti saya bertanya ketika nyampe sana? Lagi-lagi Guru Dorna menjawab dengan singkat, kalau kau memang sungguh-sungguh mencarinya, kau akan mendapatkannya. Wah, ini sudah kayak Islam manjadda wajadda. Waduh. Oke. Kemudian tiba-tiba pendidikan kelas itu berakhir dan Bima mengiyakan tugas itu karena memang Bima itu salah satu dari Pandawa yang agak-agak gengsi. Dia selalu menerima tantangan jenis apapun, termasuk tantangan yang berupa tugas dari guru untuk mencari air kehidupan di Laut Selatan. Bima pulang ke rumah. Nah, ketika nyampe rumah, Nakula dan Sadewa mengingatkan, menyampaikan isi hatinya. Nakula dan Sadewa merasakan firasat yang tidak enak, bahwa tugas yang diberikan sama Guru Dorna itu adalah muslihat untuk mencelakai Bima. Tapi Bima santai saja. Itu hanya perasaanmu saja. Kemudian disusul dengan Pandawa yang lain dengan pendapat yang serupa sebagaimana apa yang disampaikan sama Nakula Sadewa. Nah, sampai pada akhirnya Bima melakukan dialog yang cukup panjang dengan ibunya sendiri, yakni Dewi Kunti. Karena Dewi Kunti pun tidak yakin dengan tugas itu. Karena ada yang aneh, kenapa yang diberi tugas kok cuma Bima? Kenapa kok tidak sekalian Pandawa? Atau satu Pandawa dan satu Kurawa? Kenapa kok cuma Bima? Cuma Bima dengan lantang, dia penuh keyakinan. Saya yakin, saya akan menunjukkan kepada guru bahwa saya akan mampu menemukan air kehidupan. Dialog terus panjang, tiba-tiba Dewi Kunti tidak semena-mena memberikan restu kepada Bima. Dewi Kunti memberikan nasihat kepada Bima. Bima, apakah keyakinanmu itu benar-benar keyakinan? Atau jangan-jangan keyakinanmu hanyalah angan-angan belaka? Keyakinan dan angan-angan belaka itu bedanya tipis, Bima. Jika keyakinan itu adalah mencapai sesuatu karena kita mengetahui cara-cara untuk mencapai sesuatu itu, mencapai tujuan kita. Sedangkan angan-angan belaka itu adalah seperti anak kecil yang pengen jadi panglima tapi tidak tahu caranya bagaimana jadi panglima. Wah, bagaimana Bima? Jangan-jangan keyakinanmu itu hanya angan-angan belaka. Bima langsung dengan gak, tidak ibu, saya benar-benar yakin saya akan menemukannya.
Karena Bima cukup teguh pendirian, akhirnya Dewi Kunti mau tidak mau sambil menetes air mata memberikan restu kepada Bima. Dan satu keluarga Pandawa dan ibunya yaitu Dewi Kunti berpelukan, dan akhirnya Bima berangkat. Karena menurut informasi, jalan paling cepat itu adalah melewati hutan rimba yang bernama hutan rimba Tibrasara, ya menurut buku bahasa seperti itu. Bima merasa aneh ketika nyampe hutan, karena hutan itu sepi sekali. Namun seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ada segerombol makhluk yang aneh, menjijikan gitu. Dan Bima dihajar secara barbar gitu. Kemudian hampir Bima kalah di hutan itu. Hanya saja Bima akhirnya ingat kalau dia punya kesaktian pada kuku di jempolnya, yaitu kuku Panconoko. Dan akhirnya Bima bisa mengalahkan. Namun rintangan tidak berhenti di situ. Setelah mengalahkan makhluk aneh, segerombol makhluk aneh yang barbar itu, Bima berhadapan dengan dua raksasa yang kejam. Raksasa itu adalah Rukmuko dan Rukmokolo. Nah, bertarunglah mereka, dan tanpa basa-basi Bima langsung menggunakan aji-aji dari kukunya itu, kuku Panconoko, dan Rukmuko mati di tempat. Sedangkan kawannya Rukmuko yang bernama Rukmokolo, dia lari, takut dibunuh juga sama Bima. Nah, setelah melewati hutan rimba, tibalah Bima di Laut Selatan. Di samping laut, Bima berpikir, saya sudah nyampe di laut. Terus air kehidupan itu bentuknya seperti apa? Kemudian Bima lagi-lagi bertanya kepada dirinya, nanti saya ini akan bertanya ke siapa, wong saya tidak tahu bentuknya. Karena Bima gak mau basa-basi, buang-buang waktu, akhirnya Bima langsung menyelam ke lautan. Dia terus aja jalan di lautan, berenang di dasar lautan itu. Tiba-tiba bertemu wanita yang cantik. Wah, dia bersisik seperti ular, tapi dia cantik. Kalau nggak salah bergaun merah dan tubuhnya berwarna hijau. Sampai pantai, di dalam pantai dia bertemu sama, melihat wanita itu, dan dia akhirnya berhadapan-hadapan dengan wanita itu. Wanita itu bertanya, hei kau Bima ya? Kemudian Bima menjawab dalam batinnya, ini orang kok tahu saya ya? Perasaan saya tidak pernah berkenalan. Kemudian si wanita itu menyampaikan, saya tahu kamu itu Bima. Kamu adalah seorang kesatria. Kemudian Bima bertanya, kamu kok bisa tahu saya? Kau ini siapa? Dengan lemah lembut, si perempuan itu menceritakan bahwa nama saya adalah Nogogini, dan saya sudah pernah bertemu denganmu di dalam mimpiku, karena aku sering sekali memimpikanmu. Wah, Dewi cantik itu tersenyum, dan Bima tetap dengan keadaan jual mahal dia. Namun pada akhirnya di dialog-dialog terakhir, Bima menyampaikan maksud bahwa dia kesini itu mencari sesuatu. Saya tidak punya waktu untuk berbincang lama denganmu, menyampaikan seperti itu kepada si perempuan. Dan akhirnya si perempuan menjawab,
bahwa aku ini mencintaimu Bima. Mungkin kau merasa aneh karena kita baru bertemu dan aku mengatakan cintaku kepadamu, kata Nogogini itu. Ya Bima sempat nge-fly dikit gitu, manusiawi, cuma Bima tidak menampakkan kegairahannya itu, walau Bima dalam batinnya dia cantik sekali. Lagi-lagi kemudian dengan tegas Bima menyatakan, aku ini datang kemari karena tugas guru untuk mencari air kehidupan. Nah, baru kemudian memotong perkataan Nogogini, menyampaikan maksud bahwa jika engkau berkenan Bima, nikahilah aku. Lagi-lagi Bima cuma cuek, dia jual mahal, padahal si perempuan sudah berharap Bima untuk menikahinya. Dan Bima tidak mau. Tidak, saya tidak mau buang-buang waktu, saya mau mencari air kehidupan, tugas dari guruku. Kemudian perempuan itu mengakhiri percakapan, mampirlah ke istanaku, karena nanti di situ kamu akan bertemu dengan ayahku, dan apabila kau butuh bantuan perihal apapun, biar nanti dibantu sama ayahku. Berpisahlah mereka. Dan Bima merasa ini ada yang aneh. Padahal tadi tenaga saya habis ketika bertarung dengan naga itu. Tapi kok bisa-bisa sejak aku melihat makhluk kecil yang menyerupai aku itu, aku seperti bugar, seolah-olah aku tidak pernah bertarung.